Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmawati dengan NIM 2403010121053. Di sini saya akan mereview resume jurnal untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah manajemen keuangan 2 yang diampu oleh dosen Ibu Cindy Fledia Putri SAK MAK AK. Di sini saya mengambil judul analisis pengaruh dividen terhadap harga pasar saham emiten LQ45 pada Bursa Efek Indonesia dengan peneliti Desire Natalia Poputra dan Lince Kalangi. Yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian, yaitu investor yang berinvestasi di pasar modal khususnya pada saham mengharapkan keuntungan berupa dividen dan capital gain. Salah satu momen penting dalam pembagian dividen adalah ex-dividend date, yaitu saat investor baru tidak lagi berhak menerima dividen. Secara teori, harga saham akan turun pada tanggal tersebut sebesar nilai dividen yang dibagikan. Namun, dalam praktiknya, penurunan harga saham tidak selalu sama dengan nilai dividen. Perbedaan ini dapat mempengaruhi oleh faktor seperti perbedaan tarif pajak antara dividen dan capital gain serta perilaku investor. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang berbeda-beda mengenai pengaruh dividen terhadap harga saham. Oleh karena itu, peneliti ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date serta apakah terjadi anomali pasar pada perusahaan yang bergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua ada data yang digunakan. Nah, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data tersebut berupa harga saham dan data dividen perusahaan yang bergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia atau BII. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 periode Agustus 2016 sampai Februari 2017. Dari total 45 perusahaan dalam indeks tersebut dipilih 40 perusahaan sebagai sampel penelitian karena perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kriteria, yaitu membagikan dividen pada tahun 2016 dan memiliki informasi pembagian dividen yang jelas termasuk tanggal cum dividen dan ex dividen. Kemudian yaitu untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan komparatif serta disertai dengan pengujian hipotesis. Tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan harga saham sebelum dan sesudah tanggal pembagian dividen serta melihat perbedaan antara penurunan harga saham dengan dividen per lembar saham. Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan menggunakan data pada tahun 2016, khususnya perusahaan yang bergabung dalam indeks LQ45 periode Agustus 2016 sampai Februari 2017. Sampel penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang membagikan dividen dan memiliki informasi pembagian dividen yang lengkap. Dari 45 perusahaan LQ45 dipilih 40 perusahaan sebagai sampel. Kemudian untuk hasil penelitian atau analisis data, penelitian ini menggunakan sampel 40 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang membagikan dividen pada tahun 2016. Data yang dianalisis adalah harga saham saat cum dividend date, harga saham saat ex dividend date, selisih harga saham, serta dividen per lembar saham. Nah, untuk uji normalitas data, yaitu hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov tes menunjukkan bahwa seluruh data tidak didistribusi normal atau nilai signifikan kurang dari 0,05. Karena itu, penelitian menggunakan metode Wilcoxon-Seidner rank test sebagai uji non-parametrik. Nah, untuk hipotesis 1, terdapat perbedaan harga saham antara cum dividend date dan ex dividend date. Hasil uji Wilcoxon
menunjukkan nilai signifikan 0,005 kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan saat ex dividend. Rata-rata harga saham saat ex dividend lebih rendah dibanding saat cum dividend. Ini menunjukkan bahwa investor memperhatikan pembagian dividen dalam keputusan investasi. Dengan kata lain, dividen berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua yaitu ada hipotesis 2. Terdapat perbedaan antara selisih harga saham dan dividen per lembar saham. Hasil uji menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,085 yaitu lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya tidak terjadi pasar anomali pada saham LQ45 terkait kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar relatif efisien dan penurunan harga saham saat ex dividen hampir sebanding dengan nilai dividen yang diberikan. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham saat cum dividend date dan ex dividend date. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham. Harga saham cenderung mengalami penurunan pada saat ex dividen karena investor baru tidak lagi berhak menerima dividen. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara selisih harga saham dengan nilai dividen per lembar saham. Artinya tidak terjadi anomali pasar pada saham-saham LQ45 dalam periode penelitian. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar relatif efisien dan investor memperhatikan informasi dividen dalam pengambilan keputusan investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.